tarif ketika mengaktifkan pembangkit yang lain itu harus lebih besar. Sebagai contoh biasanya kalau sederhana lah ini contoh ya, asumsi pada tempat fotokopi biasanya kalau mereka menggunakan genset itu biasanya tarifnya lebih mahal per lembarnya. Tapi kalau mereka menggunakan PLN tarifnya biasa. Seperti itu. Jadi begitu juga dengan PLN ini, dia akan berikan tarif yang lebih mahal pada saat beban puncak biasanya. Kenapa? Karena dia harus mengambil sumber energi lain untuk melayani bebannya. Sebagai contoh kalau di Sumatera Utara dulu, ketika beban puncak, maka dia akan mengambil listrik dari Asahan atau dari Inalum. Karena pada saat itu Inalum memang kelebihan daya pada saat malam hari. Karena pabrik aluminiumnya mengurangi produksi pada malam hari. Sementara pada siang hari, dia memerlukan daya yang lebih besar, maka PLN mengirimkan daya kepada Inalum. Jadi terjadi transaksi input-output atau ekspor-impor dari PLN dengan Inalum. Jadi berapa daya yang dikirim oleh PLN ketika siang hari, dikurangkanlah dengan daya yang diterima PLN ketika malam hari. Itu namanya ekspor-impor. Jadi kalau tadi pada sisi pembangkit, ini pada sisi bebannya. Educate people on efficient use of energy. Jadi mengedukasi beban atau kita pelanggan ini untuk efisien dalam menggunakan listrik. Makanya dulu ada istilahnya 1722 pada jam-jam tersebut dikampanyekan untuk mengurangi pemakaian biaya listrik atau mematikan sebagian beban. Namanya 1722. Kemudian act on business related procedure. Ya, melakukan prosedur yang mengarah kepada bisnis. Artinya beban seperti tadilah ketika dia menggunakan daya pada beban puncak, maka tarifnya akan jadi lebih mahal dibandingkan dengan waktu-waktu biasa. Ketika sebagai beban, replace renovative aging loads seperti lighting, motor, HVAC. Jadi melakukan penggantian ya, maksudnya penggantian beban-beban yang sudah lama yang memakai daya listrik jadi lebih besar daripada beban-beban yang baru. Peralatan makin lama akan makin besar menggunakan menarik arus listrik. Kemudian implement intelligent load control, misalnya variable speed drive, regulation system, lighting control. Jadi ini berhubungan dengan elektronika daya. Beban-beban itu harus menggunakan intelligent load control dibandingkan dengan pengontrolan beban yang konvensional. Dan optimize quality and available of the site power. Measure and improve on-site power quality. Implement backup generation. Nah, jadi pada beban juga kalau bisa membuat backup, generator backup jika terjadi beban puncak atau PLN tidak sanggup untuk mensuplai daya kepada pembangkit, kepada beban, maka terjadi pemadaman, maka dilakukanlah menghidupkan generator atau mungkin kalau kita punya baterai, kita menghidupkan baterai yang disuplai mungkin oleh sel surya dan sebagainya.